mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Umar bin Khattab pernah berdialog dengan Ubay bin Ka'ab, bertanya tentang arti takwa. Karena di Quran hanya ittaqullah begitu banyak, dan setiap tujuan ibadah dari mulai ibadah sholat sampai haji semuanya adalah takwa. Secara umum ayatnya tadi dibaca oleh imam. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seluruh rangkaian ibadah itu hasilnya adalah takwa. Dan memang untuk menuju takwa ini bertahap. Sebelum kita artikan, ada tingkatan mukmin, ada tingkatan muhsin, ada tingkatan mukhlis, ada tingkatan muttaqin. Jadi muttaqin itu adalah puncaknya tingkatan. Kalau mukmin ibadahnya baru sekadar hanya menggugurkan kewajiban. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, tingkatannya mukmin, ibadah tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga rajin ibadah tapi tidak ada bekas, karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat, puasa, zakat, haji, tingkah lakukan dari cerita itu baru tingkatan mukmin. Jadi tidak ada pengaruh sekarang terhadap perbuatan ketika tingkatan mukmin. Naik ke tingkatan muhsin, ibadahnya sudah mulai berbekas kepada tutur kata. Tutur katanya tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah menyakiti orang. Sudah mulai muhsin, ada bekasnya. Jadi sehingga setelah sholat ya hati-hati ketika berbicara. Kalau dalam Quran surah Al-Mu'minun itu ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ibnu Qayyim menafsirkan tanda orang yang muhsin itu, mukmin yang beruntung, setiap akan bertutur kata pasti dipikirkan benar. Makanya ada hadis, maka dari yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir pasti tutur katanya selalu baik. Enten kumaha aing, cek aing gitu sih ya. Tutur katanya selalu baik. Kita lihat contoh sejarah. Karena lidah ada yang masuk surga, karena lidah ada yang masuk neraka. Luqman Al-Hakim bukan
bukan nabi, bukan rasul. Bentuk fisiknya Luqman Al-Hakim itu jelek, kepalanya besar, matanya bolong, hidungnya besar, pesek, bibirnya tebal, dagunya tebal, badannya besar, kakinya besekal, pendek, jelek. Tapi gara-gara lisannya Luqman Al-Hakim masuk ke surga. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Lisannya selalu mengandung nasihat. Lisannya itu. Maka istilah Sunda mah jalmi mah hade gorengna ku. Dalam hadis salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu ada pada lidah. Itu muhsin. Jadi ibadahnya sudah berbekas kepada tutur kata. Orang yang masuk ke neraka karena lidah. Siapa? Abdul Uzza. Diberi gelar Abu Lahab, provokator terus lidahnya, tukang ngomporan, maka disebut beri gelar Abu Lahab. Abu Lahab itu bapaknya provokator. Jadi kalau ada bapak-bapak tukang manas-manasi, ya teteh Abu Lahab. Kalau perempuannya Hammalatul Haqqah, orang perempuan yang membawa kayu bakar, sama provokator. Jadi orang yang tingkatan muhsin itu lidahnya bekas-bekas zikirnya itu berbekas pada lidah. Ya hati-hati betul. Kemudian Bilal juga karena lidah masuk ke surga, tukang adzan. Bilal itu dari segi fisik jelek, tapi masuk ke surga karena lidahnya. Itu luar biasa. Jadi ini saja ini bisa masuk ke surga, bisa masuk ke neraka. Karena tidak bertulang, tapi bahaya. Lidah sekarang bisa diganti dengan tangan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat, dulu penafsirannya di kiamat. Sekarang orang lidahnya terkunci, tertutup diam. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara itu tangan. Tak tek-tok nyebar pasti di grup WA. Ini tangan sekarang yang bicara. Orangnya jauh. Jadi grup WA untuk silaturahim kalahkan muka saya. Panas-panasan. Ayah meresep nyebarkan panas berita teh. Ayah meresep komen deras. Ayah nongol. Karena lidah orang terpeleset. Orang tersandung status hukum itu karena terpeleset lidahnya. Model panglima kita kan terpeleset. Meeting disebutnya ya. Lidah. Kemudian yang ketiga itu muhlis. Muhlis itu ibadahnya berbekas, bukan hanya karena bekasnya lidah, tapi hatinya sudah bersih. Hatinya bersih. Tidak ada lagi penyakit. Kan dalam hadis, di tengahnya hadis itu
kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Di hadis sebelumnya, wala tahasanu, kunci untuk jadi saudara itu tidak boleh iri dengki. Wala tanajasu, tidak boleh saling menyakiti. Wala tabaghadu, tidak boleh saling dongkol, benci. Ini wala tadabaru, tidak boleh saling ambisi. Jadi kuncinya baru kunu ibadallahi ikhwana. Untuk menjadi saudara itu ternyata penyakit iri, dengki, benci, dendam, dongkol harus dibuang. Sehingga kalau setelah setiap sholat salaman, bukan hanya salaman fisik, tapi salaman hati. Bagi orang yang mukhlis, maka penyakit itu dibuang, hilang penyakit. Kemudian yang keempat, muttaqin. Muttaqin itu orang yang lahir batinnya sudah bersih. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ubay, takwa itu apa? Kata Ubay bin Ka'ab, takwa itu, ia bertanya lagi, pernah nggak engkau Umar berjalan dalam jalan yang terjal? Umar menjawab, pernah. Lalu bagaimana? Saya tetap berjalan menuju sampai tujuan dan saya hati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi takwa itu artinya hati-hati. Hati-hati makanannya khawatir haram. Hati-hati tutur katanya khawatir salah. Hati-hati khawatir kita menyakiti orang. Hati-hati perilaku kita khawatir menganiaya orang. Selalu hati-hati. Hati-hati khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Itulah takwa. Jadi kalau orang sudah hidupnya semuanya hati-hati, enak gitu. Tidak akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang. Kehati-hatian itulah sehingga akan menjaga diri kita. Makanya fattaqullah, takwalah kamu. Wasma'u, dengar nasihat. Orang takwa itu. Kenapa? Memberi nasihat itu mudah. Yang susah itu menerima nasihat. Kan dina pengurusan sok aya penasehat. Tapi angger we ketuana jeung pengurus nah alim dinasehati memuati. Memberi nasihat mudah, yang susah itu menerima nasihat. Berat itu. Nasihat itu artinya apa? Menambal yang bolong, menambal yang rusak, itu nasihat. Menambah yang kurang, itu nasihat. Jadi tanda kita keras kepala itu
susah menerima nasihat. Umat karep keras kepala, tandanya. Jadi berat memang menerima nasihat. Tanda takwa gitu. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nasihat itu saling. Tanda orang yang memanfaatkan waktu itu adalah dia selalu mendengar nasihat. Hanya kata Imam Syafi'i, ketika kita memberi nasihat kepada orang yang bodoh, pasti resikonya yang memberi nasihat akan dibenci. Tapi ketika saat kita memberi nasihat kepada orang yang cerdas, pasti akan merenung. Jadi kalau diberi nasihat kita benci, berarti tandanya orang bodoh. Diberi nasihat merenung, berarti tandanya cerdas. Itu Imam Syafi'i. Karena berat memberi nasihat, menerima nasihat. Sehingga di dalam setiap kali Bapak setelah selesai buku, diingatkan itu. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, kira-kira begitu. Saya baru saja bersih lahir. Kan wudu itu tanda bersih lahir. Bisa jadi sebelum wudu Bapak mandi, bersih lahir. Tawwabin, jadikan saya ini orang yang mau memperbaiki diri. Kan memperbaiki diri itu susah, butuh perjuangan, tekad yang kuat dalam dirinya. Jadikan setelah saya bersih lahir orang yang mau memperbaiki diri. Minal mutatahhirin, supaya saya bukan hanya bersih lahir, tapi juga bersih batin. Jadi kalau lahir sudah bersih, dengan mandi, wudu, sabun, sudah berapa sabun habis? Tinggal mutatahhirin, bukan hanya bersih lahir, tapi bersih batin. Min ibadikas shalihin, supaya saya menjadi hamba Allah yang saleh. Jadi syarat kita menuju saleh itu, 1, mau memperbaiki diri, 2, bersih lahir, bersih batin, baru pantas menjadi hamba Allah yang saleh. Allah yang saleh. Sehingga beruntung kalau kita sebut sudah saleh, karena setiap sholat kita didoakan, kita dapat salam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Salam dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Assalamu alayna. Salam untuk kita semua, dikhususkan wa ala ibadillahis saleh. Salam untuk orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu bersih lahir, bersih batin. Makanya supaya bersih lahir batin, hidup kita ittaqullah, hati-hati dari mulai pandangan, tutur kata sampai perbuatan. Punya kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan salah. Hati-hati, khawatir kita berbuat salah. Itu.
Itulah makna takwa. Kenapa setiap hari kita ini dapat tantangan, godaan? Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan tamunya itu iblis. Kalau bapak kan tidak pernah kedatangan tamu iblis kan? Nabi Musa pernah kedatangan tamunya iblis. Lalu berdialog dengan iblis Nabi Musa. Iblis, saya mau tanya, apa kira-kira perbuatan manusia sehingga engkau menguasainya? Perbuatan apa atau dosa apa sehingga engkau iblis menguasai anak cucu Adam, yaitu kita manusia? Iblis dapat pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam, jawab. Yang pertama, ketika saat manusia berbuat merasa dirinya paling. Nah ini yang susah menerima nasihat ini. Saya kuasai dia. Kalau paling benar, paling hebat, paling gagah, pokoknya penyakit pang-pangan dikuasai oleh iblis. Makanya keras kepala, tidak mau menerima nasihat. Keras kepala, pang-pangan soalnya. Yang kedua, apalagi merasa banyak amalannya, merasa banyak berjasa. Tuh mesti usaha, ya. Tuh katanya kalau itu ya dikuasai mereka. Tuh jalan usaha, ya. Pokoknya menunjukkan ya. Karena merasa berjasa, merasa dirinya paling hebat, paling berjasa. Dua penyakit itulah yang menjadi sebab jalannya iblis menguasai manusia. Itu dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan iblis. Maka itulah sehingga ittaqullah adalah menjadi kunci. Makna takwa itu adalah hati-hati. Persis seperti kita sedang berjalan di sebuah perjalanan yang terjal. Kita tetap menuju tujuan selamat, tetapi kita dengan hati-hati. Itulah makna takwa. Sehingga ulama fikih selalu mengartikan takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Itu kan kuncinya adalah hati-hati supaya kita selalu berada di perintah, menjauhi segala larangan. Itu sebagai pembuka ceramah ini. Mangga kalau ditanyakan, ada yang belum jelas? Jelas semua? Wah, luar biasa. Haji, Mangga. Kita berhubungan dengan takwa ya. Untuk mencapai tingkat ketakwaan itu kan yang tadi Pak Haji bilang ada beberapa tingkatan. Ini membuat para pendosa itu putus asa gitu Pak Haji. Jangan sampai tingkat mukmin dulu. Sebelum itu juga sudah wah sigana mau asup ke surga gitu. Nah ini yang apa yang menyebabkan mungkin orang sudah putus asa sebelum mencapai ketakwaan. Ya. Pernah sang pembunuh pada saat perang Uhud membunuh saudara baginda Rasul, yaitu Hamzah. Namanya Wahsy yang membunuh itu. Ketika
ketika saat Rasulullah melihat Hamzah terbunuh mati mengenaskan, awalnya terbesit dalam pribadi Rasul itu ingin membalas. Pembalasannya satu Hamzah sampai 30, bahkan satu riwayat 70 orang kafir. Lalu diturunkan Quran surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khair. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ya Muhammad, kalau kau akan balas, balaslah dengan setimpal. Baru saja terbesit, Rasul sudah diturunkan ayat diberi nasihat. Jangan membalas lebih. Karena Wahsy sang pembunuh ini melihat akhlak Rasul. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Jika kamu Muhammad menjadi pemaaf, maka kau menjadi orang yang terbaik. Rasulullah memberikan maaf kepada Wahsy sang pembunuh. Wahsy terdorong untuk taubat, tapi Wahsy mengirim surat. Kira-kira ya Muhammad, baginda Rasul, surat taubat saya mungkin tidak akan diterima. Pesimis. Rasulullah balas dengan Quran surah Al-Furqan ayat 68. Syarat taubat yang pertama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wahsy, kira-kira begitu. Kau tinggalkan perbuatan syirik. Kau tinggalkan untuk membunuh, profesinya. Kau tinggalkan untuk berzina. Wahsy ngirim surat. Dosa 3 itu ada pada saya. Sinis. Saya ini ya syirik, ya juga membunuh, ya juga zina. Kata Wahsy, pesimis. Kirim surat lagi. Rasul jawab lagi ayat berikutnya, Al-Furqan 69-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Taubat ini dengan iman dan amal soleh. Saya nol amal solehnya, nggak punya amal soleh saya. Kata Wahsy, sinis itu. Kemudian Rasulullah kirim lagi Quran surah Az-Zumar. Rasulullah dalam Quran itu ditulis, qul ya ibadalladzina asrafu wa la taqnatu min rahmatillah. Hamba Allah. Wahsy sang pendosa disebutnya hamba Allah. Hei bebek, kira-kira begitulah dalam bahasa kita. Padahal sang pendosa itu disebut dipanggil oleh Allah tidak dengan kalimat kasar. Sayang, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa manusia. Barulah Wahsy semangat yang tadinya pesimis. Jadi dulu pernah terjadi orang yang pesimis seperti Wahsy. Kemudian Allah menegurnya, jangan pesimis. Semua dosa Allah akan ampuni. Kapan? Sampai sebelum sakaratul maut menjemputnya. Itu. Jadi jangan
pesimis, optimis. Ibadah kita Allah akan terima. Tetapi optimisnya tentu harus diiringi ibadah diterima itu dengan ilmu. Kita ingin diterima tapi tidak mau belajar. Karena menyempurnakan ibadah itu adalah salah satunya dengan ilmu. Menyempurnakan diri kita juga akhlaknya dengan ilmu. Makanya kalau di antara bapak-bapak hidupnya selalu menyalahkan orang, kata Imam Ibnu Athaillah, sudah suruh belajar saja. Supaya apa? Menemukan kearifan dalam dirinya, sehingga akan ketemu yang lebih banyak salah itu dirinya, bukan orang lain. Itu. Kita kadang-kadang lebih banyak menyalahkan orang, berarti kita kurang belajar, kurang belajar sehingga belum menemukan kearifan pada diri kita. Maka jangan pesimis. Saya kira itu, Pak. Ada lagi? Ya, luar biasa. Karena syarat ibadah itu ada dua, syarat ibadah diterima. Satu ikhlas, dua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Untuk mengetahui ikhlas dan tuntunan Rasul itu kuncinya belajar. Bagaimana kita akan menemukan ikhlas dan tuntunan Rasul kalau kita tidak belajar. Dan luar biasa, Masjid Al-Muhajirin dijadikan raudhah. Raudhahnya taman surga Masjid Al-Muhajirin itu apa? Di Masjid Muhajirin ada majelis ilmu. Majelis ilmu lah disebut raudhah. Jadi kalau Bapak sedang berada di majelis ilmu, berarti Bapak sedang berada di raudhah taman surga. Beperiheun taman surga ke Madinah, urang henteu aku belaan taman surga nu aya di Masjid Al-Muhajirin. Ya maka itu teu di Muhajirin teu. Namina ulun. Tetapi terus jangan bosan. Saya pernah dapat pesan dari guru saya itu, kalau pengajian itu jangan bosan. Allah tidak pernah bosan kita berbuat baik. Kalau pengajian walaupun tidak ada jamaah, anggap saja tiang-tiang itu sebagai jamaahnya, katanya. Terus saja mic-nya yang menggelegar walaupun jamaahnya hanya 4 pihak. Karena Allah tidak pernah bosan. Kita kadang-kadang pengurusnya yang bosan, dikasih hashtag, itu hashtag, ngeslah kena arah. Jadi pesimis akhirnya. Kan pengurus kita sudah ke Joko Karya. Pernah nggak nanya ke Joko Karya? Ketika saat datang, lalu orang itu ngambil nasi saja, nasi pok. Kan setiap duhur bukan hanya Jumat, banyak nasi pok. Ngambil. Pak DKM, gimana kalau jamaah itu hanya sekedar mengambil nasi pok? Nggak apa-apa, biarin saja. Mudah-mudahan satu saat dengan hari ke hari dia mengambil nasi pok dapat hidayah. Sehingga ke masjid mulai hanya sekedar nasi pok, lama-lama ikut sholat berjamaah. Jangan dicela, biarin saja. Enggak, Pak. Masalah tambahan-tambahan Pak, sebatas dari adan gitu ya, kadang-kadang segala hal dibaca. Nah itu teh dicontohkan gitu Nabi atau Nabi itu. Jawab ya, Abi, aduh, bilang itu teh asumsi upami adan sebatas segala dibaca. Kalau sasi sauma anu badai buka teh jika nanti kagak heula sebab naon ieu teh adan cak gitu, tapi sebelum dibaca, sebelum adan teh dibaca heula jadi membuang waktu gitu maksudnya. Nah itu teh dicontohkan, tapi
anu sanesna kitu seperti itu tah. Kadang-kadang nyati nah itu contohnya tapi pembuatan sendiri kadang-kadang diturutan di anu sanes teh gitu. Ya. Nah, itu masalah itu Pak. Sebelum adzan tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan lafaz apapun kecuali lafaz Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tidak ada tambahan apapun. Setelah adzan baru ada doa. Sudah itu cukup. Gak usah ditambah yang lain. Tambahan itu baik, benar kalimatnya, tetapi kurang tepat penempatannya. Itu. Contoh, kan sering di WA tersebar kalau ada yang meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khatimah. Doa itu baik, benar, tapi kurang tepat waktunya. Kenapa? Doa husnul khatimah kadang sekacana mau bukan saat sudah meninggal. Contoh lain, Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Kalimat itu baik, benar, tapi kurang tepat penempatannya. Itu kenapa? Di dalam sholat kalimatnya bukan salah, benar, baik, mungkin tepat. Adzan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimatnya bagus, benar, baik, mungkin tepat. Waktu saya selepat, kira tepat. Disebat lepat itu bisi pundu. Kita tepat waktu. Luar biasa baca sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang mengucap sholawat 1 kali pahalanya 10 dan dihapus dosanya 10 dosa. Dan apa? Rasulullah menunggu nanti bersama Rasul. Pahalanya luar biasa. Bahkan dianjurkan tanda orang yang cinta kepada Rasulullah memperbanyak bacaan sholawat. Tetapi bukan pada saat ketika akan ada bacaan lain setelah sholat boleh. Itu namanya dzikir. Dzikir itu dibagi 2. Ada dzikir muqayyad, ada dzikir mutlak. Apa itu dzikir muqayyad? Dzikir muqayyad itu artinya dzikir yang kalimat dan jumlahnya sudah ditentukan. Seperti adzan itu sudah ditentukan. Dzikir ba'da sholat sudah ditentukan kalimatnya. Ada dzikir mutlak. Dzikir mutlak itu kalimat dan jumlahnya tidak ditentukan. Waktunya tidak ditentukan. Silahkan baca sholawat kapan saja. Jadi Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam kalimatnya benar, kalimatnya baik, hanya kurang tepat penempatannya. Itu bukan salah kalimatnya, bagus kalimat, hanya kurang tepat penempatan. Karena sholat itu diatur, itu kalimat dan bacaannya jumlahnya. Saya kira jadi terus saya cekap, kami cekap itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, dan terus-menerus kita semangat untuk menimba ilmu dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.